Obrolan Mendunia, saluran khusus bincang-bincang dari kliksaja.id. Bukan obrolan biasa, tapi mampu merubah wawasan dunia. Bangka Belitung saat ini memiliki beragam spesies satwa liar yang kerap muncul di tengah-tengah masyarakat. Bahkan tak jarang spesies satwa liar tersebut menjadi catatan kelam setelah berkonflik dengan manusia. Atas konflik yang ditimbulkan tersebut, jumlah korban yang telah ditimbulkan pun terus berjatuhan. Terlebih ketika musim penghujan melanda, satwa liar yang berpotensi menimbulkan korban kerap mengintai manusia yang dinilai rentan dan lengah. Nah, kali ini kita akan mengupas secara detail apa sajakah satwa liar yang berpotensi berbahaya bagi manusia, serta apa penyebabnya dan siapa yang harus disalahkan. Bersama Langkasani, Ketua Alobi Foundation Bangka Belitung, kita akan mengupas semua itu dalam satu wadah, yakni Obrolan Mendunia. Baiklah pemirsa kliksaja.id dimanapun Anda berada. Seperti yang kita ketahui, khususnya di Pulau Bangka dan Belitung saat ini dilanda musim penghujan, yang dimana musim penghujan kali ini diprediksi akan berlangsung hingga bulan Maret. Nah, ternyata selama musim penghujan ini berlangsung, ternyata banyak sekali hewan-hewan liar keluar dan berpotensi konflik dengan manusia. Nah, saat ini saya sedang berada di Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Foundation. Nah, bersama saya ada Bang Langkasani, CEO Bang. Ya, CEO dari Alobi Foundation. Alobi Foundation. Nah, kita akan berbincang lebih jauh bagaimana sih bisa hewan liar itu berkonflik, ya, khususnya berkonflik dengan manusia di kala musim-musim saat ini yang sedang berlangsung. Oke, Bang Langkasani. Oke, siap. Seperti yang kita ketahui, BMKG itu sudah memprediksi bahwa kita akan melangsungkan musim penghujan sampai dengan bulan Maret. Ya. Nah, kira-kira potensi hewan liar apa saja nih yang kerap muncul dan berpotensi untuk konflik dengan manusia? Silakan Mas. Oke, jadi kalau kita bicara tentang konflik satwa liar dengan manusia, ya, khususnya di Kepulauan Bangka Belitung itu sangat masif terjadi karena memang menimbang habitat dari satwa liar, satwa buas yang ada di Kepulauan Bangka Belitung itu memang sudah kehilangan. Jadi seperti untuk grafik dari tingkat konflik manusia dengan buaya. Nah, konflik manusia dengan buaya itu di Kepulauan Bangka Belitung itu kalau tidak salah kemarin dari BBC ya menggali data itu, mungkin untuk kejadian serangan buaya porosus, karena kita jenis buaya yang porosus ya, spesies Cordylus porosus, itu mungkin terbanyak kasus meninggal dunianya di Indonesia, bahkan mendekati di dunia kalau nggak salah untuk kasus serangan buaya dengan manusia, khususnya spesies Cordylus porosus. Nah, kalau nggak salah ada 36 orang meninggal dunia sepanjang konflik ini, itu untuk buaya. Nah, untuk musim penghujan ini sebenarnya konflik yang kita khawatirkan itu sebenarnya buaya juga, karena beberapa minggu terakhir ini semenjak musim hujan masuk kita mendapati laporan kemunculan buaya, kemudian serangan buaya itu sangat meningkat sekali gitu loh. Bahkan dalam beberapa hari ini beberapa kasus yang masuk ke kita terkait kemunculan buaya. Nah, beberapa minggu yang lalu kan ada yang serangan buaya di Desa Delas itu kalau nggak salah yang sampai hilang tangan itu. Nah, salah satu faktor penyebabnya adalah pada bulan Agustus, dari bulan September sampai dengan Februari itu adalah merupakan siklus perkawinan buaya, yang dimana secara insting atau nalurinya buaya itu akan lebih agresif karena memang memasuki siklus perkawinan. Jadi mereka akan lebih agresif secara nalurinya ataupun mencari pasangan, sehingga ini sangat berdampak untuk terjadi serangan antara buaya dengan manusia gitu loh. Kita tahu sendiri bahwa daerah aliran sungai sebagai habitat buaya di Kepulauan Bangka Belitung itu sudah rusak, sudah tercemar akibat pertambangan ilegal ataupun alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit yang sangat masif kan, sehingga habitat
dari buaya ataupun habitat dari satwa lain itu telah menyempit dan mereka untuk bertahan hidup sehingga mereka melakukan migrasi atau perpindahan tempat dari hutan yang sebelumnya sebagai rumah mereka tinggal dan mereka mulai memasuki ke area pemukiman warga. Maka tidak jarang sekali kita mendapat informasi, mendapat kasus itu serangan buaya, serangan ular ya itu terjadi justru sudah masuk ke dalam pemukiman masyarakat akibat kerusakan alam atau menyempitnya habitat dari satwa liar. Itu untuk buaya gitu loh. Berarti itu salah satu yang menyebabkan buaya itu mungkin sampai sekarang kita kerap menemukan buaya di tempat-tempat yang tidak terduga ya, Iya. Bang ya. Iya. Nah, berbicara lebih spesifik mengenai buaya, Bang. Saya pernah baca-baca di internet ya, Ya. bahwa sebenarnya sifat alami buaya ini adalah cenderung menghindar masyarakat. Ya. Nah, kenapa mungkin selama 3 tahun terakhir nih banyak sekali khususnya di Pulau Bangka dan Belitung kita mendengar kabar ada buaya dengan konflik dengan manusia. Ya. Itu tuh sebenarnya kenapa yang mempengaruhi sifat buaya itu sendiri bisa kok menyerang manusia gitu? Ya silakan Bang. Oke, jadi sebenarnya gini nih. Sebenarnya gini, kalau aku berkeyakinan kalau saya kebetulan Muslim ya. Jadi Muslim itu sebenarnya menyatakan bahwa manusia itu derajat yang paling tinggi. Dan kalau menurut istilahnya pendapat aku bahwa sebenarnya itu binatang buas itu mengetahui bahwa manusia itu sebenarnya bukan menunya. Dan kita tuh sebenarnya mereka tahu bahwa derajat manusia lebih tinggi dari dia, sehingga kalau memang ekosistem itu berjalan dengan semestinya, ekosistem itu benar-benar lestari, binatang buas itu cenderung menghindar karena mereka di sana berkecukupan terhadap makanannya gitu loh. Jadi ekosistemnya masih baik sehingga makanan mereka itu masih tercukupi, makanan alami mereka gitu loh. Nah, kalau memang ekosistem itu rusak sehingga mereka terjadilah putus rantai makanan seperti itu. Jadi dulunya kan misalnya gini, buaya itu kalau di Pulau Bangka Belitung itu kita rasa zaman dulunya mungkin 10 tahun yang lalu itu 1 tahun sekali itu istilahnya kita tidak mendengar ada kasusnya buaya menyerang manusia. Tetapi kenapa justru di 3 tahun terakhir ini grafik penyerangan itu sangat masif? Itu otomatis karena perubahan dari vegetasi alam Bangka Belitung yang memang sekarang ini sudah sangat memprihatinkan kan. Kita selalu bicarakan seperti ini. Kita bayangkan di masa lalu Bangka Belitung yang dimana misalnya kita lagi ke kabupaten misalnya ke Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Induk, misalnya Bangka Utara, itu dulunya kalau kita ketemu jembatan air itu pasti dalam, jernih sekali gitu, bening lah kalau kita bahasa Bangka. Tapi sekarang mungkin yang dulunya 5 meter, coba bisa lihat, sekarang mungkin dalam airnya paling 1 meter atau bahkan sampai 50 cm. Jadi sedimentasi dari pertambangan ilegal itu terbawa oleh arus air sehingga terjadi pendangkalan. Nah, untuk itu seperti misalnya kalau untuk buaya mereka makannya misalnya nih udang satang ataupun jenis lainnya biota air lah. Nah, sekarang biota air itu musnah karena memang dari telur mereka segala macam itu udah tertutup oleh sedimentasi atau terjadi pendangkalan di daerah aliran sungai tersebut sehingga cadangan dari pakan buaya itu tidak terpenuhi dan akhirnya bisa jadi mereka bermigrasi atau bisa jadi mereka cenderung menyerang karena kekurangan pakan misalnya atau aktiviti yang merekanya biasanya seperti secara alaminya, tapi sekarang kan kita tahu sendiri pertambangan itu di mana-mana gitu loh, sehingga mungkin tingkat stresnya juga ada di alam mereka sendiri gitu loh. Nah, jika kita berbicara mengenai habitat nih Bang ya, tapi di sisi lain ada hal yang unik nih Bang. Mungkin selama 1 tahun terakhir nih sering mencuat di mana ada seorang atau warga ataupun mungkin kita berbicara seorang warga ya mungkin yang kerap memberikan makan buaya alam liar. Nah, itu apakah cenderung mempengaruhi sifat asli buaya itu Bang? Kalau dari sisi konservasi itu sangat dilarang sekali ya. Jadi karena memang itu dapat merubah
keterbiasaan atau kebiasaan daripada satwa liar di alam liar. Seperti kita misalnya memberi makan, ya. Sekarang gini, kita dulu pernah kasus kasus sempat viral itu yang orang selalu orang yang melempar anjing kemudian dihajar sama buaya dan buayanya bisa dipanggil gitu loh. Itu karena sebelum-sebelumnya mereka selalu beraktiviti untuk memberi makan buaya terus, sehingga buaya itu merasa bahwa di sana ada makanan dan dia selalu hadir di situ. Ini permasalahannya itu merubah istilahnya kebiasaan dari satwa, naruri alaminya, sehingga dia ketergantungan dengan manusia. Bahayanya ketika ini menjadi trend center di masyarakat, sehingga masyarakat melakukan hal tersebut, dan itu sangat membahayakan untuk masyarakat itu sendiri sebenarnya, karena yang nama binatang buas itu suatu saat kita bakal diserang gitu loh. Itu sangat membahayakan. Jadi ketika orang bisa di sini di tempat sungai itu misalnya sering dikasih makan ya buayanya, jadi dia udah terbiasa dengan pemberian makan. Nah, ketika nanti misalnya ada orang beraktivitas di situ, dia ngerasa orang itu akan memberi makan dia gitu loh. Kalau memang ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi serangan juga dari buaya itu sendiri terhadap masyarakat lainnya gitu loh. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh Bang, kita jeda dulu untuk pariwara berikut ini. Baiklah, pemirsa kliksaja.id dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan obrolan ini yang lebih seru nih, Nanti silakan saksikan, jadi jangan kemana-mana, cukup untuk melihat segmen kedua. Oke, stand by.